Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi ibadah maliyah. Sebelum menjelaskan materi lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Nia Ramadhani dengan NIM 049. Yang kedua ada saya sendiri, Dayu Senantari Putri dengan NIM 082. Yang ketiga ada Nabil Fakri dengan NIM 087. Yang terakhir ada Zaizabila Anna Asika Maharani dengan NIM 096. Sebelum melanjutkan ke pembahasan materi, izinkan saya melantunkan ayat suci Al-Quran berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimuz sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basyir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu. Kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat dan mendengar apa yang kamu kerjakan. Baik. Materi yang akan disampaikan dari kelompok 4, yang pertama ada pengertian ibadah maliyah, yang kedua ada macam-macam ibadah maliyah, yang ketiga urgensi ibadah maliyah, yang keempat hikmah menjelaskan ibadah maliyah, dan yang terakhir makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ibadah maliyah. Apa sih itu ibadah maliyah? Ibadah maliyah merupakan investasi awal yang tidak akan berhenti pahalanya walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, yang dikenal dengan amal jariyah. Harta yang dikumpulkan pada manusia harus dijadikan bekal pada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dijadikan bekal dan sarana ibadah berarti harta yang dimanfaatkan dan akan membuahkan berkah kepada harta yang kehidupannya bersangkutan. Pelaksanaan ibadah ini harus disertai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan pada kita. Ibadah maliyah dengan harta termasuk bagian penting dalam syariat Islam. Bisa di next. Macam-macam ibadah maliyah yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang bertugas, Baik, saya akan melanjutkan. Yang kedua, ada macam-macam ibadah maliyah. Macam-macam ibadah maliyah ada 9, yaitu yang pertama ada zakat. Zakat merupakan istilah untuk ibadah harta yang hukumnya wajib dan ketentuannya sudah termasuk dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada infak. Infak berasal dari kata nafkah yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya atau belanja. Yang ketiga ada sedekah. Pengertian sedekah yaitu ibadah harta yang wajib dan ditentukan standar pelaksanaannya disebut zakat. Sedekah yang wajib tapi tidak ditentukan standar pelaksanaannya disebut infak. Adapun sedekah yang sunnah disebut dengan kata sedekah itu sendiri. Jika zakat dan infak sudah ditentukan jenisnya seperti uang, emas, perak, perdagangan, hewan, ternak, dan lain-lain, maka sedekah tidak demikian. Sedekah boleh dengan barang-barang sebagaimana disebut, bisa juga dengan tenaga, pikiran, dan lainnya. Bahkan dengan wajah tersenyum pun bisa bernilai sedekah. Yang keempat ada fidyah.
Fidyah adalah menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tebusan atau pengganti, baik berupa makanan atau lainnya. Fidyah juga berarti kewajiban manusia mengeluarkan sejumlah harta untuk menutupi ibadah yang ditinggalkannya. Yang kelima, ada kifarat. Kifarat sumpah atau bersumpah palsu. Salah satu caranya adalah dengan memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa diberikan kepada keluarga sendiri, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Dalam hadis riwayat Muslim juga diterangkan bahwa kifarat nazar yang tidak dapat dilakukan sama dengan kifarat sumpah. Yang keenam, ada kurban atau udhiyah. Udhiyah adalah menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban, atau biasa kita sebut dengan Idul Adha, atau hari Tasyrik pada 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, dengan niat takarub atau kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udhiyah atau kurban sebenarnya sudah menjadi syariat para nabi dan rasul Allah. Setiap nabi melakukan ibadah kurban. Putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil pernah melakukan ibadah kurban. Yang ketujuh, akikah. Akikah adalah binatang, kambing atau domba yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru dilahirkan. Akikah dilaksanakan pada saat bayi berumur 7 hari, sekaligus dicukur habis rambutnya dan disiarkan namanya. Apabila pada hari ke-7 tidak bisa dilaksanakan akikah, boleh diundur sampai hari ke-14 atau hari ke-21. Yang ke-8 ada al-hadyu. Al-hadyu adalah melakukan penyembelihan binatang ternak, domba, sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan, atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya dalam prosesi ibadah umrah atau haji, atau bagi mereka yang memiliki kemampuan melakukannya. Atau bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan tertentu dalam ibadah haji. Yang kesembilan dan yang terakhir, dam adalah menyembelih binatang tertentu sebagai sanksi terhadap pelanggaran atau karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam rangka pelaksanaan ibadah haji dan umroh, atau karena mendahulukan umroh daripada haji tamatu, atau karena melakukan haji dan umroh secara bersamaan, haji kiron. Dam juga diidentikan dengan al-hadyu, sekalipun tidak selalu sama. Yang selanjutnya ada urgensi ibadah maliyah dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang bertugas, dipersilakan. Next slide. Ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi, antara lain yang pertama, membersihkan harta dari kotoran kebakilan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin yang tercantum pada surat At-Taubah ayat 103 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholawataka sakanun lahum wa Allahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Lalu yang kedua, merupakan sarana bagi hamba untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, merupakan sarana penghapus dosa. Yang keempat, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya disebut harta kotor. Lalu yang terakhir, yang kelima,
Tidak mengeluarkan dianggap sebagai merampas hak orang lain dan mendapat dosa besar. Next. Slide selanjutnya. Hikmah menjalankan ibadah maliyah yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bagi yang bertugas di Hikmah menjalankan ibadah maliyah. Next, yaitu sebagai pembersih harta, sebagai pembersih hati, lalu membantu kaum duafa, menumbuhkan akhlak mulia, dan berfungsi sebagai sosial ekonomi, lalu mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, dapat menyucikan diri dan dosa, dan menunjang perwujudan sistem kemasyarakatan Islam. Next. Yang kelima adalah makna spiritual ibadah maliyah. Next. Ibadah maliyah seperti zakat dan lain-lain termasuk ibadah ijtimai, yaitu ibadah yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Ibadah maliyah memiliki fungsi sosial dengan memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada sesama. Lalu memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan antara orang kaya dan yang tak memiliki harta sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan kaya. Karena jika telah terjadi keterpaduan di antara keduanya akan mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat apabila terjadi kesenjangan sosial. Baik, lalu ada penjelasan tentang dalil-dalil ibadah maliyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ataitum mirbal yarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma'ataitum min zakatin turidu nawajah Allahi fa'ulaika humul mudzaifun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah. Maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Lalu selanjutnya ada arti dalil dari Quran Surah At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lalu ada arti dari Quran Surah Al-Kahfi ayat 18. Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.